Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswita Rajmanisa dengan NPM 2313041056 yang akan mempraktikkan keterampilan 3, yaitu memberi penguatan. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah. Jadi udah pada makan siang belum ini? Sudah. Tadi sebelum istirahat jam siapa? Jam matkul apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sudah, sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau diawali dengan berdoa ya. Jadi siapa ketua kelasnya? Mau dibimbing? Ibu. Ya sudah. Mohon dibimbing doanya ya. Baik, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya. Terima kasih Sinta karena sudah membantu Ibu untuk memimpin dan mengawali doa kita pada siang hari ini ya. Nah, ini kan materinya mengubah teks anekdot ke dalam bentuk komik atau komik potongan atau komik strip ya. Ada yang tahu nggak? Minggu lalu ini kan kita membahas tentang tempatnya dari teks anekdotnya sendiri. Teks anekdot minggu lalu yang Ibu jelaskan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Teks anekdot itu setahu saya teks yang berisi sindiran tapi merujuk ke lawan gitu. Jadi Iya. disampaikan secara keseluruhan. Ya benar. Jadi teks anekdot itu adalah teks sebuah sindiran yang menggunakan lucuan ya. Jadi ada komika di dalam sindiran tersebut. Ada kayak bisa melengkapi kembali apa itu teks anekdot. Saya itu Teks anekdot itu merupakan cerita singkat yang lucu, mengesankan, dan seringkali mengandung sebuah sindiran atau kritik terhadap isu sosial, politik, atau layanan publik begitu. Iya baik. Terima kasih ya Masih sudah sangat menjelaskan apa itu teks anekdot yang kita pelajari minggu lalu. Nah untuk kali ini kita akan membuat komik yang diambil dari teks anekdot dan komik strip. Jadi teks anekdot itu kan cerita lucu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Hulwan dan Rosi. Yang terdapat itu terdapat kritik atau sindiran halus. Lalu yang kali ini kita akan mempelajari komik strip, komik pendek yang satu lembar panelnya itu terdiri dari 4 gambar dari yang dapat diambil dari teks anekdot yang telah dibuat. Lalu tujuannya itu untuk mengubah anekdot naratif menjadi cerita visual yang lebih menarik jadi bergambar. Nah, ini adalah yang pertama kita itu harus menentukan ceritanya dulu nih. Teks anekdot mana yang mau kita buat sebagai komik, yang mau dijadikan referensi komiknya mau buat apa ya? Jadi kita harus mencari teks anekdotnya terlebih dahulu. Di situ ada contoh teks anekdot. Ada yang bisa membacakan? Saya Ibu. Baik, silakan. Menjual
jelas gitu ya, agar tidak coret-coretan. Buat sketsa gambar atau kumpulkan foto untuk setiap adegan disesuaikan dengan naskah yang dibuat. Oleh yang keempat, selesaikan visual, tebalkan, warnai sketsa hingga menjadi komik potongan yang utuh. Yang kelima, praktik pengujian, cari anekdot baru, ubah menjadi komik potongan, dan latih memperagakan dialog di depan kelas. Nah, ini adalah contoh dari visualisasi dari teks yang Ibu sampaikan di sebelumnya. Apakah gambarnya terlihat jelas? Kurang terlihat Ibu. Dialognya Ibu. Oh, dialognya ya kurang terlihat. Ini dulu ya. Lalu yang pertama itu murid SMA ini lupa gitu. Waduh, baru ingat hari ini ada PR. Belum bekerjain lagi. Terus dia kayak tanya si siapa ya? Si Abi aja deh. Jadi dia cari teman ya. Cari teman, tanya sama teman barunya, "Bi, udah ngerjain PR?" PR belum. Terus tenang. Ini kalian ada yang kayak gini nggak? Kalau belum ngerjain PR? Ada adanya. Jalan ya. Biar ada sama yang nggak ngerjain PR. Terus tujuan pembelajaran dari membuat teks anekdot untuk jadi kartu itu yang pertama itu ada ilmu sosial ya, menyampaikan ketidaksetujuan terhadap fenomena sosial yang secara jenaka. Lalu yang kedua itu ada etika, kritik harus satu, tidak menggunakan kata kasar dan berdasarkan fakta yang valid. Jadi anekdot itu harus menggunakan kata-kata yang valid atau kejadian yang nyata gitu, yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini Ibu punya contoh stand up comedy yang bisa kita tonton sama-sama ya. Ada yang kenal? Siapa itu? Oh, iya ada di Nintendo. Beneran? Adi Bu. Dapat ya? Orang yang dekat saya menjadi nama bungkus yang dulunya biasanya jutek, sekarang pagi-pagi menyapa saya. Mas Dodi, kemarin tampil di Kompas TV. Iya Bu, Kompas TV inspirasi Indonesia Raya. Bagus tampilannya. Sudah bayar bos? Selain itu, sekarang saya sering berinteraksi dengan orang banyak. Jadi saya bisa mengendalikan bau badan yang ini bau mulut. Selain itu, tempat lain saya sekarang berbeda. Dulunya saya naik baru, sekarang saya syuting. Saya pernah ditinggal pasangan. Di sini yang telah ditinggal 6 tahun ketika mata. Semua saya rasa. Mata saya itu sekarang mulai DM saya. Mencoba minta bibi saya. Ya saya mau lah.
berani-beraninya dia minta PBB. Padahal waktu dia mengundang saya, kan dia yang mau PBB. Terima kasih kalian harus sampai nonton sama kamu saja. Kalau saya sekarang 30. Nah, ini adalah contoh stand up comedy yang isinya ini ada tipis-tipis tentang anekdot ya. Dia mengambil kisahnya tadi ya sebelum dan sesudah menjadi stand up comedy apa aja gitu. Udah masuk materinya? Sudah memahami jika anekdot disampaikan dengan menggunakan stand up comedy? Sudah Bu. Lalu ini ibu ada tugas-tugas untuk kalian yang harus dilakukan secara berkelompok ya, karena ini termasuk ke dalam project yang lumayan berat, jadi harus dikerjakan secara berkelompok. Yang pertama itu menentukan sumber cerita anekdot. Carilah satu buah teks anekdot dari sumber yang kredibel, buku, media cetak, atau media digital yang mengandung kritik sosial dan humor. Lalu tuliskan judul, sumber, dan inti kritik sosial dari anekdot yang telah dipilih. Kalau yang kedua itu menyusun naskah komik skenario. Lalu itu ada berubah teks anekdot naratif menjadi naskah komik skenario. Karena panel komik terbatas, ini fokuslah pada apa adegan-adegan ini yang mengandung elemen humor dan krisis cerita. Lalu buatlah format skenario yang jelas, mencakup gambar panel, deskripsi, gambar, terus latar dan aksi tokoh, dan dialog atau teks lengkap dengan unsur humor atau kritiknya. Lalu yang lanjutannya itu menciptakan potongan. Jadi nanti ada yang cari, ada yang menggambar. Pokoknya harus bekerja sama ya. Satu kelompok itu ada nanti 2 orang. Jadi bisa Latif dengan Luan dan Rosi dengan Sinta dikerjakan karena ini termasuk tugas yang berat ya. Jadi dikumpulkan minggu depan ya saat pembelajaran selanjutnya. Karena ibu sudah menjelaskan cara membuat komik dari anekdot, ada yang bisa menyimpulkan tidak. Caranya tadi itu seperti
Jadi ibu mau sekarang kalian memilih cerita dulu, menentukan apa yang akan kalian gambar untuk selanjutnya ya. Ibu beri waktu sampai jam selesai. Silakan. Mau ambil apa? Mesti dengan cerita? Iya, tema apa? Cerita dari cerita anekdot apa ada di buku, bisa nyari di buku atau di internet juga ada. Bisa ya, kalau ada kendala bisa tanya. Kalau Tapi mau yang oh ya baik. ini dipukul apa itu? Pukul minggu depan ya. Aku kalau tokohnya lewat juga tidak. Boleh. Apa bebas ya ibu? Ya, tidak harus gambar seperti tulisan itu bisa dengan foto ya. Ibu. Ada yang sudah mendapat belum? Dapat apa besok yang mau dibuat jadi komik? Sebentar lagi ini ya, presentasikan apa yang mau dibuat besok ya. Ini aja. Satu orang saja, satu perwakilan. Sudah belum? Sudah. Oke, baik udah ya diskusinya. Jadi ada yang bisa mewakili nggak? Apa sih yang mau disampaikan untuk minggu depan buat komik apa? Kalau sih bisa mau apa? Izin memaparkan ibu terkait hasil diskusi kami. Jadi kelompok kami akan membuat sebuah komik mengenai teks anekdot itu tentang kritik sosial. Lebih fokusnya kritik sosial kami ini membahas tentang banyaknya jalan-jalan di Lampung khususnya itu yang masih rusak atau berlubang. Ya, lagi? Iya nanti untuk ilustrasinya kami akan membuat komik dengan kartun dan balon dialog. Oh, jadi ada Balon kata. Jadi nanti di komik kami itu kami juga akan menggunakan balon kata mungkin. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Rosi. Semoga apa yang akan disampaikan besok. Kalau kelompoknya Huan dan Rati mau apa ini besok? Baik ibu, kalau kami mau membuat komedian di sini ibu. Judulnya ya sangat benar lintas. Tukang beca kayak nanti bakal ada tukang beca. Judulnya mungkin bakal tukang beca sama langganan lintas. Nah di situ nanti ada percakapan-percakapan juga antara tukang beca sama polisi. Kayak misal polisinya negur tukang becanya kayak kan biasanya ada tuh Bu, peringatan kayak becak dilarang masuk gitu. Nah nanti kami membuat gerakannya itu si becak ini menyampaikan sebuah kata-kata lucu gitu yang tidak bisa yang tidak terprediksi sama polisi gitu. Ya. Ya, baik. Terima kasih ya Huan. Sudah menjelaskan. Bagus semua ide yang akan diambil untuk membuat komik di minggu depan ya. Jadi karena semuanya sudah mengerti dan sudah paham dengan apa itu teks anekdot dan bagaimana
dalam bentuk lain, dalam bentuk komik. Jadi harus menentukan karakter komik itu seperti apa, harus menentukan cerita itu seperti apa. Jadi mengapa ibu tadi bertanya kepada kami apa ide yang akan kita buat minggu depan dan mempresentasikan itu supaya kita dapat memahami langkah-langkah yang ada di teks amigdot dalam bentuk komik strip tadi. Ya gitu ibu. Terima kasih banyak ya buat tepuk tangan luar karena sudah menyimak pembelajaran kali ini dengan baik ya. Cukup sekian, ibu minta berdoa untuk menutup perjumpaan kita pada kali ini. Mohon ketua kelas dibimbing doanya. Teman-teman menghadiri pertemuan pada hari ini, baiknya kita berdoa dengan berdoa bersama. Baik, sepertinya sudah cukup untuk perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Lalu minggu depan itu pertemuannya diisi dengan presentasi gambaran yang sudah kalian buat ya. Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifatul Azizah dengan NPM 68 sebagai observer lisan dari Desmita Rahmanisa dengan NPM 56. Nah, di sini terdapat komponen, yaitu yang pertama penguatan verbal. Dalam penguatan verbal, saudara Desmita hanya menggunakan kata bagus, namun kata benar, tepat, bagus sekali tidak digunakan. Dalam kalimat juga tidak menggunakan aspek-aspek yang ada di dalam panduan observasi. Lalu pada aspek yang kedua yaitu penguatan nonverbal, saudara Desmita hanya menggunakan penguatan berupa mimik dan gerakan gerakan badan. Yang kedua, penguatan dengan cara mendekati, namun tidak menggunakan penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, penguatan berupa simbol atau benda, penguatan penuh dan tidak penuh, dan tidak ada catatan atau komentar. Dalam aspek selanjutnya yaitu cara penggunaan. Pada penguatan kepada sekelompok siswa, saudara Desmita sudah menggunakannya. Namun pada aspek yang lain seperti penguatan kepada pribadi tertentu, memberikan penguatan dengan segera. Pada aspek memberi penguatan dengan segera, saudara Desmita sudah menggunakannya, namun dalam variasi dalam penggunaan penguatan tidak diaplikasikan. Pada prinsip penggunaan, kehangatan, keantusiasan, kebermaknaan, menghindari penggunaan respon yang negatif tidak diaplikasikan dalam keterampilan memberi penguatan. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.